warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di hari Senin ini. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa dulu. Berdoa awal pelajaran abata. Berdoa cukup. Alhamdulillah. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat, sehingga kita bisa kembali lagi belajar bersama di pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan membahas tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Langsung saja kita simak bersama-sama. Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Benny berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Simaklah dongeng yang dibacakan temanmu. Pengembara dan sebuah pohon. Pengarang Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari terik sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali. Pohon besar tersebut lalu berkata, kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih. Pohon itu berkata lagi, kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali. Sumber dari www.rumahDongeng.com. Allah menciptakan makhluk hidup itu dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup yang lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Bagaimanakah sikap manusia yang baik terhadap tumbuhan dan binatang? Kalian bisa jelaskan di kolom di sini. Nanti kalian tulis di buku tulis kalian, sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang seperti apa. Setelah itu, kalian ceritakan pesan atau amanat yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon tadi. Setelah kita membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita semua belajar untuk bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Kita simak dialog di bawah ini yuk. Ada Benny dan ayah Benny. Benny, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan?
Cara berterima kasih pada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-temannya. Allah juga mencintai orang-orang yang pandai bersyukur. Nah, setelah kalian tadi membaca dialog di atas, kita jawab pertanyaan di bawah ini. Untuk apa kata terima kasih diucapkan? Kemudian, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Di nomor 3, nah, kalian tuliskan pengalaman kalian berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kalian lakukan di perbuatan baik kalian ya. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah menjadi lancar. Kalian bisa lakukan kombinasi gerakan memutar dan meliuk seperti pada gambar ini. Badan berdiri tegak, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Putar badan ke kiri ke kanan. Kemudian badan kembali tegak, tentangkan kedua tangan ke depan. Putarlah badan ke arah bawah, membungkukkan badan. Kemudian putar badan ke kanan bawah, putar badan ke kiri bawah, liukkan badan ke atas. Kita lentingkan badan. Setelah ini Pak Horel akan berikan videonya. Nanti sedikit banyak bisa kalian buat sebagai sedikit senam di rumah ya. Setelah ini silahkan disimak videonya. Nah, sekian. Setelah kalian melihat video tadi, maka pembelajaran hari ini cukup sekian. Pak Horel tetap akan berpesan untuk satu, menjaga sholatnya, yang kedua, murojaah, tiga, mengaji, dan cuci tangan pakai sabun, selalu pakai masker ketika keluar rumah, makan makanan yang sehat dan bergizi, perbanyak olahraga juga, dan untuk pupena dan untuk aktivitas boleh kalian kerjakan, kemudian nanti pada saat Pak Khairul home visit itu dinilaikan ke Pak Khairul. Untuk ulangan yang kemarin nanti akan kalian kumpulkan saat home visit juga. Nanti home visit 14 September silahkan nanti dipersiapkan dengan sebaik mungkin ya. Dan untuk buku piata silahkan dilaporkan setiap hari Sabtu, bisa difoto, bisa juga saat Pak Horel melakukan home visit. Begitu nggih, agar semua lebih enak. Nah, anak-anak, kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali tatap muka di sekolahan kembali ya. Jangan lupa setiap sholat kalian sisipkan doa itu. Ya Allah, semoga pandemi ini segera berakhir agar kita semua bisa kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolahan. Demikian yang bisa Pak Khairul sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.